perkenalkan nama saya Kezia Cesaria Bruginting, NIM saya 22011142007. Saya dari Prodi Pendidikan Musik Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mengerjakan atau memberitahu kepada kita semua mengenai manajemen pertunjukan. Nah, manajemen pertunjukan saya yang diampu oleh Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing. Di sini saya ingin memberitahu atau memberi tips bagi kita semua bagaimana sih cara membuat manajemen pertunjukan yang baik dan benar. Nah, yang pertama, kita harus mengerti itu. Apa pengertian dari manajemen pertunjukan? Nah, manajemen pertunjukan menurut Sempurno SPD MPD adalah sebagai ajang dan wadah bagi mahasiswa untuk menggali potensinya, tidak hanya sebatas memberikan ide, tetapi memberikan ide dan merealisasikan ide tersebut, mencari dana, mencari relasi, sampai pada tahap mengeksekusi menjadi sebuah pertunjukan yang luar biasa. Nah, tujuan dari manajemen pertunjukan ini bisa memberikan output bagi mahasiswa apabila sudah selesai melakukan perkuliahan atau pendidikan dan mereka bisa langsung terjun ke masyarakat. Nah, mahasiswa pun mampu mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran manajemen pertunjukan ini. Diharapkan mahasiswa memiliki potensi-potensi lain yang dapat memanage waktu, keuangan, organisasi, kelompok yang diharapkan mampu membangun networking dengan perusahaan atau narasumber pihak-pihak lain yang mendukung berlangsungnya sesuatu kegiatan. Nah, ada beberapa yang harus kita siapkan atau hal-hal yang perlu kita siapkan. Nah, itu ada 4, yaitu 4 pilar penunjang manajemen pertunjukan. Yang pertama ada waktu. Waktu itu menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan untuk mencapai hal sesuatu yang diinginkan agar hal tersebut menjadi luar biasa. Nah, yang kedua ada teknologi. Teknologi ini kita harus mampu menguasai teknologi karena ini merupakan salah satu cara untuk kita dapat mempromosikan atau dapat mengenalkan produk-produk kita ke banyak orang. Nah, yang ketiga ada finansial. Finansial ini termasuk hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita harus bisa mengatur keuangan kita dengan bijak dan disiplin agar suatu acara itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, yang keempat, yang terakhir ada sumber daya. Kita harus memberdayakan orang-orang yang orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berkompeten di dalam sebuah pertunjukan agar pertunjukan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Jadi berikut yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen. Kita akan masuk ke judul yang baru sesaat lagi. Nah, kita akan masuk ke judul yang baru, yaitu cara menjadi seorang event organizer yang baik dan sukses. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu event organizer. Yang dimaksud dengan event organizer itu adalah sekelompok orang yang terdiri dari tim pelaksana, tim pekerja, tim produksi, dan tim manajemen yang melakukan tugas operasional suatu program acara atau yang melakukan perorganisasiannya untuk mewujudkan suatu program acara dengan baik. Nah, ada juga 4 fungsi dasar manajemen. Yang pertama perencanaan. Perencanaan ini menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hal yang diinginkan. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini mendorong semua anggota kelompok supaya mau bekerja dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini bermacam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir ada pengawasan. Pengawasan ini menguji apakah pelaksanaan tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, di sini juga ada tahap-tahapan membuat suatu event yang berhasil. Yang pertama kita harus mengkonsep. Konsep itu harus jelas, unik, harus bersih seperti itu. Nah, yang kedua ada rincian anggaran. Kita harus membuat cek taken list, kita harus membuat proposal seperti itu agar acara kita dapat berlangsung dengan baik. Nah, yang selanjutnya
ada visi, kita harus membuat target tujuan yang hendak kita capai. Yang keempat ada riset. Riset itu kita harus melakukan riset terlebih dahulu agar pasar atau marketing kita berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adanya timeline. Apa itu timeline? Ini sangat dibutuhkan untuk progres perencanaan sebagai alat monitor untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada perangkat event. Perangkat event ini kita harus melakukan riset terlebih dahulu agar target pasar marketingnya baik. Seperti itu, kita harus memilih talent-talent yang baik agar acara kita ini menarik di mata umum. Seperti itu ya. Selanjutnya ada pembentukan panitia. Pembentukan panitia ini juga sangat penting karena dia harus mengetahui apa-apa saja tugas yang harus dilakukannya. Yang selanjutnya ada tiket. Tiket ini juga diperlukan agar acara kita bisa berjalan dengan lancar, agar terorganisasi, agar berjalan dengan mulus seperti itu. Kita juga bisa menjual tiket untuk menunjang biaya operasional kita seperti itu. Nah, selanjutnya ada pemilihan guest star. Pemilihan guest star ini juga sangat dibutuhkan agar orang-orang tertarik untuk datang ke acara kita. Yang selanjutnya ada proposal. Proposal ini menjadi sesuatu hal yang penting yang sudah saya katakan tadi, supaya kita bisa mendapatkan sponsor, kita mendapatkan dana dari proposal tersebut. Selanjutnya ada promosi. Promosi ini hal yang penting juga agar masyarakat umum, masyarakat luas tahu bahwa kita akan melakukan event. Karena suatu event itu berhasil apabila penontonnya banyak. Nah, kerjasama ini hal yang sangat penting. Kerjasama antara tim itu sangat penting agar event kita ini berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini setelah pelaksanaan event, kita harus melakukan evaluasi. Kita harus melakukan hal-hal apa saja sih hal-hal yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah, jadi ini yang hal-hal atau tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan. Semoga video ini bisa berguna dan bisa kita dengar, bisa kita jadikan referensi untuk melakukan atau membuat suatu event organizer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dadah.